Halo anak-anak kelas 6, semoga tetap sehat dan semangat ya hari ini. Nah, hari ini kita lanjutkan materi PKN kita halaman 94. Kita belajar tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Apakah kamu tahu apa maksudnya itu? Tahu, tapi alangkah baiknya kita dengarkan penjelasan saja ya. Baiklah, mari kita dengarkan yuk. Tahukah kamu bahwa pelaksanaan tanggung jawab itu sangat berpengaruh pada kehidupan berbangsa? Nah, tanggung jawab itu dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif. Ada beberapa orang yang kurang kesadarannya atau lalai dalam melakukan tanggung jawabnya. Contohnya misalnya menghemat penggunaan air. Banyak orang tidak peduli dengan menghemat penggunaan air karena merasa semuanya berlimpah dan selalu ada, jadi kita kadang lupa banyak kok tempat-tempat yang masih kekurangan air. Serta tanggung jawab kita terhadap sumber daya alam pun itu sangat penting, terutama menghemat air. Ada lagi contoh lain, misalnya adalah pelaksanaan tanggung jawab kamu sebagai siswa. Nah, sebagai siswa, tugas kamu atau tanggung jawab kamu adalah belajar. Belajar dengan giat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayo, yang masih malas, berarti dibuang tuh rasa malasnya biar kualitas kita semakin baik dan cerdas ya. Dan pada zaman sekarang, apalagi pada masa pandemi sekarang, kita mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, yaitu melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Kamu tahu kan, kita harus melakukan 5M, di mana kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas kita di luar. Nah, gunanya adalah untuk menjaga kesehatan kita bersama. Jadi, tujuan pemerintah untuk menjaga kesehatan kita bersama di masa pandemi ini akan terwujud jika kita bisa melakukan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jika tidak, maka semua akan berdampak negatif. Dan masih banyak contoh lainnya yang dapat kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Misalnya juga adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ini akan berdampak positif karena dengan adanya kita lakukan menjaga persatuan dan kesatuan ini, maka bangsa kita pun tidak akan mudah dipecah belah oleh orang lain ya, dan kerukunan antar warga pasti akan terwujud. Jadi kesimpulannya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara akan menghasilkan sesuatu yang positif dan baik jika kita dapat melakukan segala tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dan dampak positifnya pun tidak hanya kita sendiri yang merasakannya, tapi semua orang pasti merasakannya. Dan sebaliknya, jika kita tidak melakukannya dengan baik, maka dampak negatif itu akan terjadi pada diri kita ataupun bisa berdampak kepada orang lain. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti? Iya, aku mengerti. Oke, untuk latihan kamu di rumah adalah menuliskan 3 tanggung jawab utama sebagai warga negara dan jelaskan dampak dari pelaksanaan masing-masing tanggung jawab tersebut. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Sampai di sini dulu ya, dan jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan, dan jangan lupa juga subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.